datang membawa sinar kehidupan kami Bapa. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, namun kami tahu itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, kita punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu. Haleluya. Oh, we worship You, oh God. We honor You. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan. We sing Hosanna.
Shalom saudara, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu di hari ini, hari Rabu yang pertama di bulan Oktober. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ajak setiap kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali beribadah dari tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu malam hari ini. Berbicaralah, menguatkan setiap kami. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah penghiburan buat setiap kami. Firman-Mu adalah kekuatan yang baru dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di bulan ini tema kita adalah disiplin the mind. Nah, kalau saudara melihat baju yang saya gunakan hari ini adalah tema dari Kingdom Conference yang baru saja dilakukan di Bali bulan yang lalu, yaitu Kingdom Invasion, atau satu gerakan bagaimana kerajaan sorga, kerajaan Allah itu menginvasi kehidupan setiap kita orang percaya. Nah saudara, ini erat kaitannya dengan mendisiplinkan pikiran kita. Karena pikiran kita selama kita ada di dalam dunia ini sudah sangat melekat dengan budaya-budaya dan cara-cara bertindak dari orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Sedangkan Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa satu cara hidup yang baru. Dan kita perlu untuk menggunakan cara hidup yang baru itu dimulai dari membaharui pikiran kita, dimulai dari meletakkan satu pikiran yang baru, cara pandang yang baru di dalam kehidupan kita. Makanya dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata di sana bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kemudian di ayat yang kedua dia berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai korban yang harum di hadapan Allah sangat dekat hubungannya dengan bagaimana kita memiliki satu perubahan dalam cara pandang. Selama kita belum mengalaminya, selama kita belum mengalami perubahan dalam cara kita melihat segala sesuatu, maka kita belum menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ya, itu maksud Rasul Paulus, karena ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka dia akan berperkara dalam hidup kita. Seperti dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu supaya setiap kita mengalami yang baik untuk mendatangkan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan dari tema kita bulan ini. Dari 2 Korintus pasal yang ke-10, kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Saya ingin menjelaskan ini buat setiap kita untuk memperdalam apa yang sudah kita pelajari di ibadah raya di minggu kemarin. Saudara, Rasul Paulus ketika menulis surat 2 Korintus ini, dia menulis surat ini sebagai respon dari apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat di sana. Ya, kalau kita mempelajarinya bahwa memang jemaat Korintus memiliki banyak sekali persoalan. Ada banyak orang-orang yang menghasut jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus di sana untuk mempertanyakan, menggugat status kerasulan dari Rasul Paulus, ya, sehingga mereka menimbulkan perpecahan yang luar biasa yang ada di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Tetapi Rasul Paulus tidak ingin meresponinya dengan cara-cara yang biasa. Rasul Paulus tidak ingin meresponinya dengan marah atau dengan membentak dan lain sebagainya. Rasul Paulus meresponinya dengan sesuatu yang rohani. Nah, ini kita perlu belajar di sini. Di dalam ayat yang ketiga 2 Korintus pasal yang ke-10 dikatakan seperti ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Rasul Paulus ingin menekankan kepada para pembaca, yaitu jemaat yang ada di Korintus, juga buat kita hari ini, bahwa sekalipun kita masih tinggal di dalam dunia, tapi cara kita meresponi serangan, meresponi segala sesuatu harus berbeda dari orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau saudara melihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, sekalipun kami masih tinggal di dalam daging, tapi kami tidak berjuang dengan kedagingan kami. Kami tidak berjuang dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Saudara, keinginan daging itu berbicara segala sesuatu yang menentang kehendak Allah. Nah, memang untuk kita bisa memahami hal ini, kita perlu melihat lagi apa yang Rasul Paulus jelaskan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Waktu kita menggunakan kedagingan kita untuk menghadapi segala serangan-serangan dari musuh kita, yaitu iblis yang bekerja dalam segala sesuatu untuk menjatuhkan kita, maka kita akan kelelahan, saudara. Makanya Rasul Paulus memberikan cara yang
efektif, yang rohani buat kita, untuk kita bisa menang menghadapi serangan-serangan yang diberikan oleh iblis buat kehidupan kita. Ayat yang keempat dikatakan begini, karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, senjata yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, senjata bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini berbicara tentang sesuatu yang rohani. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang ini. Di ayat yang kelima, dia menjelaskan lebih detail tentang senjata yang dia maksud. Kami mematahkan setiap siasat orang dan menundukkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ini yang pertama. Rasul Paulus berkata bahwa sekalipun kami masih tinggal di dalam daging yang lemah ini, tapi kami tidak berjuang dengan kedagingan kami. Kami berjuang dengan sesuatu yang rohani, yaitu kami menentang, kami menghancurkan, kami melawan segala argumentasi kesombongan manusia yang berkata Tuhan tidak ada. Saudara, ada banyak dari orang percaya hari ini yang mengalami kekecewaan karena mereka diserang oleh argumen-argumen yang dibangun oleh manusia, yaitu bahwa Tuhan sepertinya tidak memperhatikan apa yang kita alami. Sepertinya Tuhan itu tidak ada. Ada berapa banyak orang yang akhirnya meninggalkan gereja atau tetap ke gereja, tapi hanya sebagai kegiatan rutinitas biasa, tanpa ada satu kesadaran bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu memelihara kehidupannya. Kalau saudara membaca pembacaan tahunan kita, pembacaan Alkitab tahunan kita, saudara akan melihat beberapa hari ini kita baca dari kitab 1 Tawaris dan juga dari kitab Injil Yohanes. Di sana Yesus berbicara beberapa hari ini ya, beberapa hari ini, mulai dari pasal yang ke-14, 16 sampai pasal yang ke-17. Yesus berbicara tentang Roh Kudus, bagaimana Yesus itu memberikan satu jaminan buat kita. Yesus itu memberikan satu penekanan buat kita. Bahkan di pasal yang ke-16 Yesus berulang kali menyampaikan bahwa semua ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu, supaya ketika penganiayaan, kesulitan itu datang, kesulitan hidup itu datang, kamu tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, hidup di dalam Tuhan bukan berarti menjadi kehidupan yang lepas dari persoalan, tidak punya tantangan, menjadi hidup yang istimewa. Kita menjadi hidup yang sepertinya tidak ada sesuatu kesulitan yang kita hadapi. Justru menjadi orang percaya itu adalah sesuatu yang sangat challenges buat kita. Kita akan berhadapan dengan banyak sekali tantangan, bukan hanya dari luar, tapi dari diri kita sendiri, dengan emosional kita, dengan kehidupan kita secara pribadi. Dan setiap kali tantangan itu datang, ada kesempatan-kesempatan yang iblis pakai untuk menyerang kehidupan kita dan membisikkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak ada. Mungkin dia tidak bilang verbal seperti itu, tapi dia mulai membuat kita berpikir kalau Tuhan itu ada, kenapa ini terjadi? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa orang yang tidak mengenal Allah sepertinya lebih mudah mendapatkan pertolongan daripada anak-anak Tuhan? Kalau Tuhan itu memang setia, kenapa orang yang malas ke gereja kelihatannya malas berdoa, tapi kok mereka sepertinya selalu beruntung dalam kehidupan mereka? Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi Rasul Paulus ingin menegaskan buat kita bahwa kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita sedang melawan segala peperangan kita. Kita berperang dengan kemampuan-kemampuan kita sendiri. Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana dia bertahan di tengah penganiayaan, bagaimana dia bertahan di tengah perjalanan dan kapalnya karam, bagaimana dia mampu untuk tetap memiliki endurance atau ketahanan di saat-saat yang genting di dalam pelayanannya. Dan di dalam semuanya itu Paulus bahkan berkata, penderitaan ringan yang aku alami hari ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan Allah yang disediakan bagi aku. Saudara, untuk bisa mengerti maksud dari Rasul Paulus dengan penderitaan ringan, kita perlu membaca paling tidak kitab Kisah Para Rasul untuk melihat bagaimana perjalanan penginjilan Rasul Paulus dari kota ke kota. Dan dia berkata semua itu adalah penderitaan ringan. Penderitaan yang kita hadapi hari ini, kita yang tinggal di Kuala Lumpur dan di Indonesia hari ini, belum sampai setengahnya, bahkan seperempat dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya tidak berkata kita harus mengalami seperti Rasul Paulus, tapi saya ingin memberikan satu perenungan buat kita bahwa apa yang kita hadapi hari ini sama sekali tidak dapat membatalkan kenyataan bahwa Allah
tidak ada. Dia tetap Allah di atas segala kesakitan kita. Dia tetap Allah di atas segala penderitaan kita. Dia tetap Allah di atas segala kekurangan-kekurangan kita. Dia tetap berkuasa dan berdaulat di dalam segala hal yang mungkin hari ini kita mengalami kegagalan. Justru apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus waktu dia berkata, dia berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging yang ada di dalam hidupnya itu diambil oleh Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kalimat itu sebenarnya luar biasa buat kita. Waktu kita merasa kita ini sampai di ujung dari kemampuan kita, di situ kita akan melihat kalau kita mampu untuk bertahan, itulah kuasa Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Itulah kuasa Allah yang bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Kuasa Allah bekerja dengan sempurna bukan ketika kita ini rajin dan kita ini sepertinya sangat layak untuk menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita. Justru ketika kita ini tidak mampu, kita ini betul-betul menyadari kita ini sudah tidak dapat bertahan lagi, dan kita berserah, kita surrender kepada Tuhan. Disitulah kuasa Allah menjadi sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Nah, yang pertama Rasul Paulus berkata di situ bahwa senjata rohani kami adalah kami melawan segala argumentasi, segala pemahaman, segala bisikan yang berkata bahwa Tuhan tidak ada. Jadi pengenalan akan Tuhan itu penting untuk kita menjaga pikiran kita tetap terarah kepada Kristus. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Saudara, dalam kitab Ibrani, di sana dikatakan, Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan begini. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya kalau Allah ada dan Allah memberi upah kepada setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh hati. Saudara, kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita beribadah kepada Allah yang hidup, kita tahu kepada siapa kita menyembah, kita tahu kepada siapa kita beribadah, maka kita harus percaya bahwa kesungguhan kita itu tidak pernah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat komitmen hati kita waktu datang beribadah kepadanya. Apakah kita datang karena memang hanya rutinitas, atau kita datang karena memang kita percaya bahwa Allah itu hidup dan Dia menjadi pribadi yang berkuasa melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang kedua, Paulus berkata di dalam ayat yang kelima, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Saudara, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus itu berbicara tentang bagaimana ketika kita ada dalam serangan-serangan di pikiran kita. Nah, seringkali kita menjadi depresi itu sebenarnya bukan karena apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi. Karena kita menjadi stres dan depresi karena di kepala kita, di pikiran kita ada hal-hal mungkin yang belum terjadi atau yang sudah terjadi tapi dimanipulasi oleh si jahat, sehingga kita merasa bahwa kehancuran yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu jauh lebih besar dari apa yang terjadi, yang aktual yang sudah terjadi, saudara. Nah, seringkali kita ditekan oleh rasa khawatir, rasa takut dan lain sebagainya. Di saat-saat seperti itulah kita perlu untuk berbicara menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, berbicara dengan mulut kita kepada pikiran kita. Aku tundukkan segala pikiran yang melayang-layang kepada pikiran Kristus. Dan kita tahu bahwa segala yang baik, segala yang enak didengar, segala yang disebut kemurahan, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, beda bahan perenungan akan menghasilkan beda respon dalam kehidupan kita. Saya tidak sedang mensugesti kita untuk kita punya pikiran yang positive thinking kata orang dunia. Tidak. Kalau sugesti itu selalu ada dalam perasaan dan pikiran kita, saudara. Tapi saya mengajak kita untuk berpikir dengan iman kita, untuk percaya dengan iman kita. Seperti Abraham ketika dijanjikan Allah untuk menjadi bapa dari banyak bangsa. Apa yang Abraham lakukan? Dia tidak punya alasan untuk berharap sama sekali. Tidak ada alasan dalam bidang apapun, dalam segi manapun untuk Abraham berharap dan ya punya keyakinan atau tersugesti bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, tapi Abraham percaya kepada janji Allah. Dia punya kepercayaan karena dia tahu siapa yang berfirman kepadanya. Saudara, waktu kita percaya bahwa Tuhan itu berfirman dan segala janjinya adalah ya dan amin buat kita, maka kita punya kuasa sebenarnya untuk berkata kepada pikiran kita, hai pikiranku, stop.
Dan kita mulai bertindak dengan apa? Memikirkan, mengingat kembali janji-janji Allah. Ada satu pujian yang diambil dari perenungan yang ditulis oleh Raja Daud dan dibuat lagu, ya, yaitu ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saudara, pujian itu cukup menerangkan buat kita bahwa perenungan kita harusnya tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak sedang mensugesti diri atau membuat diri kita menjadi pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Kita tahu faktanya, mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja hari ini. Tapi kita tahu bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang juga pasti terjadi dalam hidup kita. Yaitu bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kalau kita menyadari janji-janji Tuhan itu bagi kita, kita dapat berkata kepada pikiran kita dengan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa pikiranku tunduklah kepada pikiran Kristus. Berpikirlah seperti Kristus berpikir tentang engkau. Kalau kita berpikir seperti diri kita berpikir tentang keadaan kita akan berpikir tentang segala kehancuran dan kemustahilan. Waktu kita berpikir bagaimana Kristus berpikir tentang kehidupan kita, apa yang dia pikirkan? Dia pikirkan kebaikan buat kita. Dia pikirkan damai sejahtera buat kita. Dia pikirkan keselamatan buat kita. Dia pikirkan kekuatan buat kita. Itu yang Allah pikirkan buat kita. Dan pikirkanlah semuanya itu. Saudara, biarlah perenungan kita di hari Rabu ini membangkitkan iman dan semangat kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita jemaat Tuhan yang ya kita menjadi depresi karena serangan-serangan yang ada di pikiran kita. Saudara, pekerjaan dari si jahat itu menyebar teror. Dia meneror kita dengan segala sesuatu, dengan segala keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Seperti yang dialami oleh Habakuk. Kalau kita baca dalam kitab Habakuk bagaimana ya Habakuk mendapat pernyataan bahwa Tuhan akan menghukum umatnya. Bahkan Tuhan pakai orang bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menghukum umat pilihannya. Tetapi Habakuk berkata luar biasa, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kebun anggur tidak ada, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, itu adalah bentuk dari satu mungkin kalau hari ini dengan bahasa sederhana, ya Habakuk sedang berkata kepada pikirannya, tunduklah kepada pikiran Kristus. Dia tahu bahwa memang pohon zaitun mengecewakan, pohon ara tidak berbuah, dia tahu pohon anggur tidak menghasilkan. Tapi dia tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, dia bersyukur karena Tuhan melakukan sesuatu buat mereka. Dia tahu bahwa dalam penghukuman pun Allah tetap mengasihi umatnya. Saudara, biarlah kita semua dikuatkan malam hari ini dengan perenungan firman Tuhan yang singkat. Saya percaya apapun yang sedang kita alami hari ini, tidak ada satu perkara pun, satu detik dalam hidup kita yang Tuhan tidak tahu. Mungkin begitu berat pergumulan saudara, mungkin ada banyak hal yang membuat saudara bingung hari ini. Harus berjalan kemana, melangkah kemana, harus dapat dari mana. Tapi saudara, satu hal yang saya pelajari dari pembacaan-pembacaan kita, ya, saya sangat mendorong kita saudara untuk mengikuti pembacaan Alkitab tahunan. Karena itu terus berkesinambungan dan selalu berbicara buat kita bahwa memang Tuhan itu ajaib dalam hidup kita, saudara. Ada hal-hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Ada rencana-rencana yang Tuhan sudah tuliskan buat kita yang hari ini kita belum mengerti. Ya, oleh sebab itu mari kita terus bersandar, menyandarkan kehidupan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan, memberkati setiap kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada, Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang berhadapan dengan banyak hal yang sulit dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu malam hari ini meneguhkan hati kami bahwa Engkau itu ada, Engkau tetap berdaulat di tengah-tengah keadaan yang sepertinya sulit sekali untuk bisa diselesaikan, tapi Engkau ada di sana. Tuhan, biarlah kami punya satu keberanian karena kami mengerti bahwa Engkau itu hidup dan berkuasa. Kami berkata kepada pikiran kami, tunduklah kepada pikiran Kristus. Sehingga kami berpikir bukan seperti apa yang kami pikirkan tentang diri kami, tapi kami berpikir seperti apa yang Kristus pikirkan tentang kami. Engkau berpikir tentang kesejahteraan kami. Engkau berpikir tentang pendewasaan kami. Engkau berpikir tentang segala yang baik dalam hidup kami. Dan biarlah kami punya satu keyakinan yang teguh ya Tuhan. Seperti Habakuk hamba-Mu, seperti Raja Daud hamba-Mu, dan seperti hamba-hamba-Mu yang lain. Yang kami terus baca di dalam Alkitab, bagaimana mereka mengalami penganiayaan,
tapi mereka tetap kuat, bahkan mereka menjadi semakin kuat. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah doa fajar pada hari Sabtu nanti. Mari bagi saudara yang memerlukan dukungan doa dari kami, saudara bisa menghubungi nomor telepon gereja, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp saya secara pribadi. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.